biaya per unit adalah besaran biaya yang terkait dengan setiap unit produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang. Biaya per unit juga disebut juga sebagai harga pokok penjualan atau biaya penjualan. Biaya per unit dapat dicari dengan menggunakan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Tujuan biaya per unit, yaitu untuk mengetahui efisiensi proses produksi. Yang kedua, mengambil tindakan strategis yang dibutuhkan. Ketiga, yaitu membutuhkan beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap produk. Keempat, yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selanjutnya kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional diterapkan dalam produk massal dengan produk standar homogen dan dilakukan setelah produk selesai dibuat. Hanya biaya produksi seperti BBL, BTKL, BOP yang dibebankan ke produk. Sedangkan biaya lain seperti beban pemasaran, beban distribusi, beban layanan pelanggan yang berkaitan dengan produk tidak dibebankan ke harga pokok produk. Selanjutnya, ada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, ada margin laba yang sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk di dalam desain dan distribusi. Yang keempat, adanya biaya fase desain dan distribusi yang masuk pada biaya periode. Masuk ke kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkonsumsi sumber daya. Dalam ABC dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOP disebut penggerak atau pemicu. Pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda dengan menggunakan sumber daya tersebut. Pemicu aktivitas atau activity driver adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk. Nah, masuk ke keunggulan dan kelemahan activity based costing. Terdapat keunggulannya. Yang pertama, memperbaiki distori biaya. Yang kedua, menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dan aktivitas. Yang ketiga, memberikan informasi detail tentang aktivitas dan sumber daya. Yang keempat, mendorong evaluasi aktivitas bernilai tambah. Masuk ke kelemahannya. Yang pertama, satu, tidak mendorong perubahan proses kerja. Yang kedua, berfokus pada pemotongan biaya secara berlebihan. Yang ketiga, mengakibatkan kendala mutu dalam pengurangan biaya. Selanjutnya, langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC. Yang pertama, identifikasi apa aktivitasnya. Yang kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut. Lalu, klasifikasikan aktivitasnya. Terus, kalkulasikan tarif per pool. Selanjutnya, pembebanan biaya ke produk. Pada ABC pembebanan BOP ke produk, sama halnya dengan tradisional, melalui dua tahap. Tahap yang pertama, yaitu BOP dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran langsung dan penggerak sumber daya. Yang kedua, BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dan aktivitas aktual. Tarif dicari dengan menggunakan penggerak volume dan non-volume. Selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas. Pada ABC, terdapat 6 tingkat kegiatan. Yang pertama, kegiatan tingkat unit. Yang kedua, kegiatan tingkat back. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk. Yang keempat, kegiatan pendukung teknologi. Yang kelima, kegiatan pendukung pelanggan. Dan yang terakhir ada kegiatan pendukung aktivitas.
Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan ABC dan kalkulasi tradisional. Nah, yang pertama itu di tradisional ini ada dua. Nah, yang pertama perbandingannya yaitu penggunaan penggerak biaya hanya berdasarkan volume. Nah, kalau di ABC ini penggunaan penggerak biaya hanya berdasarkan volume dan non volume. Jadi di ABC ini ada dua. Terus yang di tradisional yang keduanya yaitu hanya satu cost pool dan satu tahan perhitungan. Di ABC memiliki beberapa cost pool dan dua tahan perhitungan. Oke, kita masuk ke contoh sederhana. Ini contoh sederhana dari sistem tradisional dan sistem ABC. Nah, kalau di sistem tradisional, semua produk ini menyerap biaya secara sama. Kalau di sistem ABC, produk ini lebih banyak menggunakan aktivitas yang menanggung biayanya yang lebih besar dan mengurangi distorsi biaya dengan penggerak aktivitas yang lebih akurat.